Ya, pagi pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Ini tanggal 7 Oktober 2022. Saya sedang berada di Tanggul AEK Sipoholon ya. Saat ini kita sedang melihat Tanggul AEK Sipoholon. Ini yang nanti lanjut ke Tanggul ke AEK Sigeaon. Sebentar lagi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono akan meninjau tempat ini, yaitu Tanggul AEK Sipoholon. Tanggul seperti ini nih, ini retak ya, roboh akibat dari gempa yang terjadi tanggal 1 Oktober 2022 yang lalu. Jadi seperti ini nih dampaknya nih. Ini sedang ada perbaikan dari Kementerian PUPR ya. Jadi kebetulan di Sipoholon ini adalah titik yang lumayan cukup terdampak pada saat gempa 1 Oktober 2022 yang lalu. Ini salah satu titik yang cukup mengalami kerusakan hebat. Rumah-rumah warga di sekitar sini juga banyak yang rusak, rubuh, retak, dan mudah-mudahan kedatangan Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono dapat mempercepat penanggulangan, mempercepat pemulihan daripada sarana dan prasarana yang rusak di Tapanuli Utara. Oke? Dari Tanggul AEK Sipoholon, Kota Tarutung, YouTube channel Thompson Sirus melaporkan. Ikuti sebentar lagi kegiatan dan kedatangan Pak Menteri Basuki Hadi Mulyono. Oke, tetap semangat Indonesia. Tetap waspada Tapanuli Utara dan Kota Tarutung karena gempa susulan masih terus berlangsung. Bukan orang berpondasi Nah, kami bosi, simin. Jadi kami pondasi non, jadi iban olah retak di mana? Dak turun di mana? Dak turun retak di mana? Di belum di papat itu. Oh, papat. Oh kan lagi naik dong nih. Itu jeng. Jadi lebih naik ini. Oke, mudah-mudahan cepat pulih teh. Asal nasi lihat kan. Oke. Horas bang. Horas. Dampak dari gempa kemarin, rumah Amang ikut jadi korban. Ikut Pak. Ikut ya. Iya Pak. Dengan Pak siapa? Dengan Bapak Tandas Tumiang. Tandas Tumiang. Rumahnya yang ini Pak. Iya, rumah saya. Oke, apa yang kerusakan apa aja yang terjadi di rumah? Ya lantai Pak, peletakan. Kalau kamar mandi, ya kamar mandi patah pisah dari rumah kita. Berarti nggak bisa ditempati lagi? Iya, nggak bisa ditempati lagi Pak. Jadi sekarang di mana? Di atas Pak, mengungsi Pak, di rumah kita satu lagi Pak. Oh, di rumah yang satu lagi ya? Iya Pak. Kondisi keluarga seperti apa kemarin? Ya, di sini posisinya saya sendiri Pak. Oh, saya sendiri? Iya, saya sendiri tinggal. Ya, saya tidur di bawah. Tiba-tiba jam 2.30 ada getaran yang begitu keras. Jadi saya terbangun. Setelah terbangun, lampu mati. Mati, langsung saya loncat dari tempat tidur saya. Saya langsung lari ke atas. Saya tengok posisi di sini, kereta saya udah jatuh. Kereta, kulkas, TV udah jatuh semua di dalam. Jadi gelas udah berpecahan, botol pun udah berpecahan karena rumah saya ini rumah makan. Rumah makan ya. Ya. Oh, berarti banyak yang barang-barang yang berpecahan, yang pecah belah ya, iya, yang rusak ya. Iya Pak. Jadi setelah saya buka, saya tengok keluar udah mati, udah terjadilah hancur semua Pak di bangunan di sini. Ini udah saya. Ini lagi rumah udah saya, nomor saya gitu. Jadi kira-kira berapa banyak rumah yang terdampak di sini? Kalau saya lihat di tempat saya 4 Pak. 4 yang rusak parah. Ya. Yang rusak yang parah. tidak layak dihuni lagi Pak. Ada nggak kira-kira korban yang contohnya ketimpa atau seperti apa? Ketimpa nggak ada korban. Jadi aman-aman semua. Okay. Itu aja Pak. Ada rasa trauma nggak? Ya trauma pasti ada lah Pak. Karena posisi kita pas di dalam mobil, di dalam rumah kan Pak, guncangannya itu begitu keras, jadi
trauma lah. Ini kan kehendak alam, ini Iya. alam yang bencana alam. Kita yang nggak begitu bencana. kehendaki yang seperti Kita itu. nggak kehendaki Pak, tapi kan kalau bisa ya dibantulah masyarakatnya untuk dibantu untuk memperbaiki. Ya kalau masih ada seperti punya saya ini papan dari papan, kalau masih bisa dipakai ya dipakai gitu Pak. Kayak kalau di mana kerusakannya ya itulah kalau bisa diperbaiki Pak. Kalau bantuan saya kan, apalagi ini saudara saya juga nih banyak yang nggak layak lagi dipakai, ya tolonglah dibantu oleh pemerintah gitu. Pak Situmeng, udah diperkirakan belum berapa kerugian yang dialami Bapak? Belum Pak, belum saya dapat perkirakan Pak, karena sampai ke sana, ya? karena saya kan tiba-tiba saja spontan lari dari apa Pak, ya, Udah. menyelamatkan diri. Ada bantuan dari mana aja Pak? Bantuan dari pemerintah ada Pak, Dari Pemkab? ada Pak, dari kantor camat, dari apa ya. Tapi kalau bisa permintaan, kalau bantuannya barang material lah, kalau Material bisa, Pak, ya? ya. Jadi untuk perbaikan Iya, biar bisa tahap kita selanjutnya ya? Iya, tahap selanjutnya Pak. Karena kita kan tahu lah Pak, karena masih musibah corona kemarin kan kita masih anjlok keuangan kita, dana kita kan Pak gitu. Jadi kalau bisa kita minta bahan sumbangannya buat material lah, seperti batu bata, papan, senggal ya? yang mana yang apa lah Pak gitu Pak. Oke, mudah-mudahan nanti pemerintah melalui Pemkab dan juga kementerian memberikan sumbangannya untuk perbaikan rumah Bapak ya. Terima kasih Pak. Tetap semangat Pak Suturmayang. Ya Pak. Oke. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Ya Pak. Tanda tangan bersama. Satu hari bisa selesai. Nggak bisa. Nggak bisa. Apa sih dengan Pak Polisi? Kalau ada. Verifikasi turun ke lapangan. Ya. Sama yang berat. Kalau yang berat. Yang berat aja dulu sama sekarang. Ya.
cabai, pertanian banyak. Jadi kalau kita bisa mengakses kita lewat mau ke kota harus bawa dari sana Pak, jauh. Padahal ini dekat. Berapa kakak di situ? Ada sekitar 1.000 semuanya. Mohon tanya Pak. Ya, kita lihat. Tapi kita perbaiki ini dulu. Siap Pak. Ya. Siap Pak. Perbaiki Kalau dulu. apapun nanti swadaya masyarakat juga siap membantu di sini Pak. Apa ya saudara? Bisa. Ada juga pengusaha dari kampung ini Pak. Oke, good. Ya bagus. Tapi kami pertama saya perbaiki ini dulu. Siap Pak. Ini paling berapa lama Pak? 2-3 bulan lah Pak. Resuan itu. Siap Pak. Nanti kita persiap. Enggak, jangan 2-3 bulan. Ya, paling lama 2 bulan ini selesai dulu. Ya. Siap Pak. Siap Pak. Oke? Terima kasih Pak. Oke. Ya, makasih bos. Siap Pak. Ya, bos. Ini kita kedatangan Pak Menteri BUMN, Pak Sufi, tepuk tangan dulu. Ini anak-anak mau dengar Bapak bicara dan menghibur mereka dan memberikan semangat buat anak ini. Salam. Selamat siang. Di majelis maju dulu. Oke, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Horas. Horas. Oke, jadi kita baru saja dapat musibah gempa, salah satunya Sepalang ini, ya. Jadi saya datang diperintah oleh Pak Presiden, Pak Jokowi untuk membantu Pak Bupati memperbaiki apa yang rusak. Ternyata salah satunya adalah SMP Negeri 3 ini. Jadi jangan khawatir, tetap semangat bekerja, semangat belajar. Sekolah ini akan diperbaiki. Ya. Sekolah ini kita dirubuhkan, ya. Nanti akan kita bangun yang baru. Termasuk yang lainnya sekalian kita perbaiki. Ya. Jadi harapan saya semua tetap semangat belajar, sementara agama mungkin agak berdesak-desakan, tapi ini segera akan kita rubuhkan dan kita bangun yang baru. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar. Horas! Semangat! Senyum. 1, 2, 3.
Ini pulangannya Pak. Saya pulang, tidak pulang. Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono melihat Masjid Baitul Rahman yang ada di Luban Siagian ya, Luban Siagian Tarutung, untuk melihat kerusakan-kerusakan yang terjadi. Ya Pak, ya nanti biar diperbagi ya. Ini diperbagi nanti. Merdeka. Ya. Iya, bawa lagi Pak. Iya betul Pak. Iya. Kolomnya di sana. Tahun ini ada masuk juga Bapak di Sekian. Mohon permohonan kita Pak kalau bisa di jembatan ini. Pak Firman, ada. Lokasinya di mana? Ada jembatan lagi? Ada, itu lagi ada di lewat Pak, jalan jembatan. Sama ini Pak. Ini kan? Iya, itu juga miring Pak. Sana juga ketat baik Pak. Mantap. Oh, di bawah. Iya Pak. Izin Pak Menteri, boleh sebentar Pak Menteri. Izin Pak, terkait dengan kunjungan Bapak hari ini ke Kabupaten Tomohon Utara dengan meninjau kondisi di sejumlah daerah ke depan Pak, progresnya ke depan dalam percepatan pembangunan Tomohon Utara dan ini gimana Pak? Oke, setiap ada bencana, manajemennya adalah kami di bawah koordinasi BNPB. Jadi saya ke sini juga atas perintah pertama, atas perintah Pak Presiden, kemudian saya berkoordinasi dengan BNPB dan telepon beliau, apa tugas saya. Jadi seperti biasa, tugas PUPR khususnya memperbaiki fasilitas umum dan fasilitas sosial, sekolah, gereja, pasar, ya, masjid kalau ada, kantor-kantor kalau ada. Nah, tadi kan sudah lihat masjid, gereja, sekolah, jembatan, saluran irigasi,
tanggul-tanggul sungai kita akan perbaiki. Itu untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Nah, segera kita perbaiki. Mulai insya Allah 2 minggu ke depan sudah mulai, karena saya harus menunjuk penyedia jasa segar. Ya. Kalau untuk rumah, ini adalah di bawah khusus dari BNPB. Jadi kami sudah minta data dari Pak Bupati, dan saya sudah melihat salah satu rumah yang rusak berat. Seperti biasanya, pasti harus ada klasifikasi selain jumlah. Adalah kalau klasifikasi ringan, sedang, dan rusak berat. Ringan dan semuanya itu di bawah BNPB. Ya, tanggung jawabnya di BNPB. Secara keuangan dan fisik. Untuk ringan dan sedang, tentunya BNPB akan menyalurkan bantuan pada masyarakat untuk perbaikannya. Untuk yang rusak berat akan kami kerjakan setelah datanya terverifikasi. Ya, jadi tidak hanya oleh Pak Bupati, tapi harus diverifikasi dengan misalnya kepolisian dan kejaksaan. Tidak hanya by name, by address, tapi nanti dilihat pasti, atau saya mohon dengan sangat, biasanya ada salah tafsir mana sedang, mana ringan, sama berat. Loh, saya punya kok cuma sedang, tetangga saya kok berat. Itu yang harus diverifikasi. Jadi tidak cukup antara dinas PU kabupaten dengan balai kami, tapi harus ada pihak ketiga dan keempat. Saya tadi sarankan dari kepolisian dan kejaksaan ikut memverifikasi. Nah, kalau itu sudah jelas, baru kita tindak lanjuti. Tapi kalau yang pas-pasum akan segera kita tindak lanjuti. Artinya Pak Menteri, itu bentuknya nanti ke masyarakat materialkah atau persmani dia bentuknya Pak Menteri? Kalau yang besar ringan dan sedang biasanya bantuan uang dikerjakan sendiri oleh masyarakat. Kalau ringan kan teman yang namanya ringan, ya, sedang juga masih bisa dikerjakan sendiri. Tapi kalau yang berat biasanya kami yang kerjakan. Artinya penanganannya untuk infrastruktur itu tahun ini juga untuk Oh iya. Nah, Pak Bas, dari yang Bapak pantau tadi kira-kira berapa lama ini recovery, Pak? Nggak lama ini, ya. Saya kira tidak masif kan. Yep. Tempat-tempat ada yang kadang-kadang misalnya gereja KBP, itu juga hanya arsitekturalnya saja, bukan struktural. Tapi namun demikian akan kami cek lagi. Ya, masjid, sekolah SMP 3 tadi, itu juga karena pembangunannya dari 1 lantai menjadi 2 lantai tanpa atau mungkin kurang detail perkuatan desainnya dan perkuatannya, sehingga itu nanti bisa harus dirubuhkan yang SMP 3. Tapi menurut saya tidak akan mempengaruhi banyak kehidupan sosial ekonomi di sini. Kita kerjakan secepatnya. nah Pak Menteri, kan takut itu termasuk ring fire gempa kan? Apakah nanti ada kedepannya sosialisasi dari pihak PUPR bagaimana sistem bangunan di Tapal Utara supaya tidak terjadi lagi seperti ini kerusakannya? Ya, kalau yang untuk kita pekerjakan pasti dengan rumah tahan gempa. Kalau rumah-rumah penduduk mungkin dengan ya RISA dan sebagainya. Nah, untuk yang ringan dan sedang ya tetap memakai yang biasa, tapi mungkin juga dengan bantuan teknis untuk memperkuat tahan gempanya. Beda dengan Lombok. Lombok itu memang rata dengan tanah semua, kita bangun semua, sehingga kita masif juga membangun tahan gempanya. NTT juga begitu yang kena Seroja kemarin. Di Palu juga kita bangun dengan tahan gempa, karena semua relokasi. Di sini kan nggak ada relokasi. Iya, oke Pak. Pak Bupati, Pak Menteri, kisaran pembiayaan recovery yang ditampung dari kementerian kira-kira sudah ada isi? Saya kalau menangani bencana, OS itu nomor 2. Yang penting kita perbaiki. Pak Bupati masih ada keinginan mengunjungi Pak Menteri selain pasca penanganan gempa? Mungkin ada. Nggak usah mancing-mancing. Pak Bupati ada tahu ada. Tadi apa yang Pak Menteri itu orang hebat dan orang yang komitmen untuk rakyat. Kita percaya beliau sudah datang, hadir, pasti ada kecepatan. Sudah banyak dibangun beliau di Tapal Utara. Kita
Oke, Pak Bas, satu lagi Pak Bas. Untuk masyarakat terdampak, apa pesan Bapak agar mereka secara psikologis juga kan banyak yang Ya, saya kira kalau sudah tahu daerah sini sering gempa, saat gempa di Tarutung ini, kalau nanti memperbaiki rumah-rumahnya, tolong perkuat dengan konstruksi tahan gempanya. Kalau enggak mau konsultasi, ada dinas PU atau ada balai PU PM, pasti akan kita berikan brosur-brosur untuk tahan gempa. Tapi itu harus, karena sudah berapa kali, karena tahun 87 gempa lebih besar. Ya, jadi saya kira semua harus siap, terutama dari segi, karena banyak 2000 sekian rumah tadi yang terdampak. Tapi alhamdulillah yang berat hanya 588 tadi. Tapi itu banyak kan, 588. Nah, saya kira yang cukup disyukuri, tidak ada korban jiwanya. Ya. Terima kasih Pak Bas. Terima kasih Pak Bas. Terima kasih Bos. Rega. Siap, Pak Kapala. Makasih ya. Bu, ya. Ya.